Selamat malam, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Berjumpa kembali dalam Lilin Malam. Seperti biasanya, sebelum kita bersama-sama beristirahat, menutup lelah kita, karena sehari kita sudah bekerja, beraktivitas. Pada kesempatan malam hari ini, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, seorang anak memperhatikan ibunya sedang mencincang daging. Ibu anak itu berjualan makanan untuk memenuhi kebutuhan hariannya. Jadi memang daging yang dicincang cukuplah banyak untuk ia berjualan. Tiba-tiba sang ibu berhenti. Rupanya ibu tersebut hendak mengasah pisaunya. Ketika ibu itu sedang mengasah pisau, kemudian anaknya bertanya kepada ibunya, "Ibu, kalau ibu mengasah pisau, bukankah nanti pekerjaan ibu makin lama selesainya?" Kemudian ibu itu menjawab, "Kamu salah, Nak." Sambil tersenyum, ia memandang anaknya. Kemudian lebih lanjut ibu itu menjawab kembali, "Mengasah pisau justru akan membuat pekerjaan ibu dalam mencincang daging lebih cepat. Sebuah pisau tidak dapat terus digunakan tanpa diasah. Jika kemudian itu dipaksakan, hasilnya tidak akan pernah maksimal. Dan hal itu malah justru akan membuat pekerjaan semakin lama." Pisau yang tumpul membuat beban pekerjaan semakin berat. Sama seperti halnya tubuh kita, itu sama seperti halnya pisau. Tidak dapat kita terus beraktivitas tanpa beristirahat. Firman Tuhan di dalam 1 Raja-Raja 5 ayat 14 dikatakan, "Ia menyuruh mereka ke gunung Libanon, 10.000 orang dalam sebulan berganti-ganti. Selama sebulan mereka ada di Lebanon, selama 2 bulan di rumah." Firman tersebut
menceritakan tentang kisah Salomo yang adalah seorang raja yang sangat bijaksana. Kebijaksanaannya dibuktikan ketika ia mengerahkan orang Israel untuk bekerja mendirikan bait suci. Salomo membagi para pekerja yang berjumlah 3.000 orang ke dalam 3 kelompok untuk bergantian bekerja. Jadi selama sebulan mereka bekerja di Gunung Libanon, 2 bulan mereka tinggal di rumah. Tentu metode tersebut Salomo terapkan karena ia menyadari bahwa pekerja itu perlu untuk beristirahat. Sama seperti halnya pisau tadi, perlu untuk diasah. Mereka perlu untuk memulihkan tenaga. Mereka perlu untuk menyegarkan pikiran. Hasilnya, apa yang dikerjakan oleh Salomo sungguh menakjubkan. Bait Allah yang megah selesai dalam waktu yang relatif singkat, yakni 7 tahun. Dan itu dapat kita lihat di dalam 1 Raja-Raja 6 ayat 36. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tidak hanya terus mencincang, asahlah pisau milik kita. Tidak hanya terus bekerja, luangkan cukup waktu untuk beristirahat. Beristirahatlah bukan membuang waktu, namun justru cara untuk mengefektifkan waktu. Beristirahat akan membuat badan kembali bugar. Dengan beristirahat juga akan membuat pikiran kembali segar. Alhasil, kita mampu bekerja secara maksimal. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, terkadang dengan kesibukan kita lupa untuk beristirahat. Seakan-akan tenaga kita semakin terforsir. Kita lupa untuk mengambil quality time bersama dengan keluarga. Yang kita kejar materi, dan materi. Bahkan terkadang hal itu mengorbankan keluarga kita. Oleh karena itulah, mari kita bersama-sama beristirahat, merefleksikan kehidupan, mengambil saat teduh agar kita bisa lebih siap dan lebih segar dalam menjalani hari esok.
Mari kita berdoa. Ya Allah, sumber setia dan rahmat, saat ini Engkau boleh mengingatkan kembali kepada kami. Terkadang untuk memenuhi sebuah kebutuhan kehidupan setiap hari, kami terus dan terus untuk bekerja. Bahkan seakan-akan tidak punya waktu untuk beristirahat, rileks. Bahkan juga karena kesibukan kita, kita mengabaikan keluarga. Firman-Mu mengingatkan kembali kepada kami, Tuhan, agar kami boleh mengambil waktu khusus untuk mengistirahatkan badan kami, untuk mengambil waktu bersama dengan keluarga kami, sehingga tubuh kami menjadi segar, hubungan keluarga kami semakin erat, dan apa yang boleh kami kerjakan, semuanya dapat berhasil. Semuanya dapat bekerja dengan maksimal. Oleh karena itu Tuhan, mampukan kami agar kami juga dapat menghayati firman-Mu, sehingga apa yang boleh kami lakukan dalam kehidupan ini, semua hanya karena tuntunan dan penyertaan Tuhan. Allah Bapa Surgawi, berkati pekerjaan kami, berkati keluarga kami, berkati gereja kami, berkati bangsa ini. Hingga dengan demikian kami bersama-sama boleh hidup di dalam naungan kasih dan berkat-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kekal sampai selamanya. Doa ini hanya kami minta di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
Selamat beristirahat Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih. Biarlah istirahat di malam hari ini dapat menjadikan kita semakin segar, sehingga besok kita dapat menjalani aktivitas dengan tubuh yang prima. Tuhan memberkati setiap pekerjaan Bapak Ibu Saudara sekalian, dan Tuhan memberkati keluarga Bapak Ibu Saudara. Selamat malam dan Shalom.